Kenapa bantuan sosial banyak tidak cair? Keluhan dari masyarakat kurang mampu mengeluhkan tiba-tiba dihentikan bantuannya tanpa mengetahui apa penyebabnya. Di media sosial, keluhan ini bermunculan baik dari KPM hasil validasi awal tahun 2021 yang lebih akrab disebut PKH baru. Ibu-ibu rumah tangga yang notabene lansia, renta, dan penerima aktif di tahun-tahun sebelumnya, namun setelah 2021 ini justru tak mendapatkan lagi bantuan perlindungan dan jaminan sosial. Dan bahkan penerima BST pun ikut bicara. Di tengah diberlakukannya PPKM hingga bulan September, justru tidak lagi mendapatkan bantuan di tengah kemerosotan ekonomi. Sobat Sosial, di video kali ini, 7 pertanyaan yang kami rangkum mungkin mewakili jutaan yang sebelumnya sebagai penerima bantuan sosial aktif, namun tiba-tiba bantuannya terhenti. Kita simak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mohon petunjuk. Istri saya PKH validasi 2021. Saat pengambilan kartu perdana bulan Februari 2021 mendapatkan saldo Rp1.500.000. Setelah itu sampai hari ini rekening kosong terus. Pertanyaan kedua, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah PKH itu hanya 1 kali setahun atau hanya 1 kali saja? Daerah kami banyak keluarga penerima manfaat, bahkan banyak yang sudah berjalan 5-6 tahun. Mereka masih aktif dan saldo mereka tetap terisi. Yang ketiga, pertanyaannya, kenapa punya istri saya yang sebagai KPM baru kok bisa kosong terus saldonya? Mohon penjelasannya. Pertanyaan keempat, saya berharap tulisan ini sampai kepada Kementerian Sosial serta Dinas Sosial setempat untuk dikoreksi. Mau tanya, bantuan BPNT dari bulan Maret sampai November juga belum masuk-masuk. Pertanyaan kelima, baru dapat sekali PKH-nya. Setiap dicek kosong terus. Sudah dilaporin ke petugasnya. Nik KK dan KTP-nya sama, masa aktif kartu masih lama. Terus salahnya di mana? Pertanyaan keenam, maaf admin, mau komen sedikit tentang PKH. Jujur admin, saya anggota PKH tahun 2010. Biarpun saya anggota PKH lama, saya gak pernah iri dan juga gak pernah mengeluh kenapa uang PKH belum cair. Saya selalu menunggu karena uang PKH pasti akan cair, tapi cuma agak lambat saja. Jujur admin, saya jadi anggota PKH semenjak yang namanya ngambil uang di kantor pos. Kita datang dari pagi, kadang siang sekali, baru dapat giliran. Sekarang anggota PKH baru kan udah enak, cuma tinggal gesek aja, tapi masih banyak yang ngeluh. Kadang jujur admin, tiap buka grup pasti banyak postingan anggota PKH yang mengeluh jadi bosan dan capek ngebacanya. Maaf admin kalau komen saya sedikit menyinggung. Pertanyaan ketujuh, saya peserta PKH baru validasi Januari, tapi hanya menerima sekali pencairan, tapi sampai sekarang tidak. Kalau kita cermati pertanyaan-pertanyaan tadi, tidak hanya pada KPM bantuan sosial tertentu saja, namun semua bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, baik itu BST, PKH, maupun BPNT. Sobat Sosial, sebelum lebih jauh kita membahas yang baru bergabung di channel PKH Reportase di program Info Bansos ini, agar meluangkan waktunya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bila bermanfaat beritanya, mohon dibagikan, karena beberapa menit ke depan kita akan membahas bantuan sosial yang tidak cair bagi KPM PKH lama, BPNT lama, dan BST yang terhenti bantuannya bulan April lalu. Bantuan yang tidak cair-cair baik dari peserta PKH yang telah lama menjadi peserta maupun hasil validasi awal tahun 2021 kemarin memiliki cerita dan alur yang sama, begitupun KPM, BPNT, dan BST. Tiba-tiba bantuan sosialnya terhenti tanpa mereka sadari sebelumnya, dan penyebab bantuan sosialnya dihentikan setelah beberapa tahap, tidak lagi bisa dimanfaatkan hingga kini. Sobat Sosial, perlu diketahui bahwa bantuan yang tidak cair tidak hanya pada data PKH hasil validasi baru, namun terjadi di semua periode tahun kepesertaan bantuan sosial yang berbasis data pada DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Mari kita cermati kronologi sehingga banyak penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, BST, PBI, baik kepesertaannya yang sudah lama maupun kepesertaannya yang baru. Kronologinya seperti ini. Sebelumnya, Kementerian Sosial Kemensos melakukan perbaikan data yang telah mengakibatkan kesalahan program dan menjadi temuan oleh pihak KPK, BPK, dan BPKP terkait keakuratan data. Di awal menjabat dan berangkat dari temuan BPK, KPK, dan BPKP tentang keakuratan data, Menteri Sosial Risma mengatakan, "Saya analisis apa yang salah dari data dan ternyata database kemiskinan bersumber dari banyak basis dan itu menjadi temuan dikarenakan banyaknya data ganda. Saya pun mencoba data ganda tadi diubah dengan basis data kependudukan," jelasnya. Usai digabung dengan basis data kependudukan, akhirnya diketahui terdapat banyak nama ganda. Dari 193 juta jiwa dan digabung pada angka 155 juta sekian jiwa meliputi nama, nik, dan alamat, dan hasilnya ada kurang lebih 21 juta ganda dan tidak padan dengan data kependudukan, papar Menteri Sosial. Penggabungan 3 basis data yakni data keluarga penerima program Keluarga Harapan PKH pada Ditjen PFM Kementerian Sosial, data penerima bantuan pangan non-tunai BPNT pada Ditjen Linmas Kemensos, dan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS pada Pusdatin Sekjen Kemensos. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan pihaknya memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial DTKS untuk penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan langsung tunai BLT. Ia mengatakan dari perbaikan DTKS tersebut sebanyak 21.156 data ditidurkan. Pada 1 April 2021, karena ini sebagai dasar untuk kami memberikan bantuan, maka kita memutuskan dengan keputusan Kementerian Sosial nomor 12-HUK-2021 sehingga menjadi New DTKS, kata Risma dalam konferensi pers secara virtual Rabu 21 April 2021. Kemudian pada 1 April 2021, karena ini sebagai dasar untuk kami memberikan bantuan, maka kita memutuskan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 12-HUK-2021 sehingga menjadi namanya New DTKS. Kemudian New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga ada beberapa hampir kurang lebih 21.156 data yang kita tidurkan. Jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, dengan KPK. New DTKS, kita melakukan pengontrolan data sehingga ada hampir 21.156 data yang kita tidurkan, kata Menteri Sosial. Sementara data di New DTKS adalah data yang padan dengan NIK. Dari 21 juta lebih yang ditidurkan adalah data ganda, misalnya terima BST 3, yang 2 ditidurkan. Yang 1 tetap menerima, ujar Menteri Sosial. Risma pun menjelaskan bahwa temuan data ganda merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tahun 2020. Adapun jumlah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS saat itu sebanyak 190 juta. Data awal itu di DTKS ada 190 juta. Kami tidak merubah sama sekali. Saya hanya melihat data di DTKS. Karena ditemukanlah oleh BPKP terdapat 3,8 juta sekian data NIK atau nomor induk kependudukan penerima bantuan sosial yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama. Temuan BPKP terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian data. Nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian, kata Risma.
Sebelumnya, pemerintah menonaktifkan sedikitnya 21 juta data penerima bantuan sosial karena berstatus ganda. Langkah ini ditempuh guna memperbaiki pendataan agar distribusi bantuan sosial lebih akurat. Sebelumnya, kita akan mereview kembali hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama DPR RI Komisi 8 kemarin. Dalam rapat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama DPR RI kemarin, sebelum Ibu Menteri Sosial menyampaikan pengantar pagu indikatif anggaran Kementerian Sosial ke depannya, dalam rapat tersebut dibahas tentang DTKS, khususnya ada pertanyaan yang mungkin pembahasan yang alot mengenai 21 juta data yang ditidurkan. Dampak dari pemadanan data atau temuan dari KPK maupun BPK bahwa setelah dipadankan data DTKS dan data bantuan sosial dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, nyatanya banyak sekali data yang bermasalah atau tidak padan. Akibat dari ditidurkannya 21 juta data tersebut mengakibatkan banyak keluarga penerima manfaat, PKH, BPNT, serta BST yang pencairannya itu telat, yang sejak awal dari permasalahan ini diperbaiki sehingga bantuan seharusnya cair sesuai yang telah dijadwalkan, namun cair di termin-termin atau gelombang berikutnya. Karena ada banyak data yang ditidurkan sehingga banyak kekosongan kuota dari pengurangan tersebut. Sehingga untuk kekosongan kuota dari pengurangan tersebut, Kementerian Sosial mengambil dari data DTKS sebagai perluasan atau penambahan untuk memenuhi kuota tersebut. Pemerintah daerah kemarin sudah mengusulkan 14 juta data untuk dimasukkan ke dalam DTKS, walaupun di dalamnya masih ada yang tidak layak untuk diusulkan. Semoga data usulan baru tersebut berpeluang untuk memenuhi kuota penerima bantuan sosial PKH dan BPNT ke depan. Dengan begitu, menurut Risma, Kementerian Sosial akan menerima data penerima bantuan sosial baru dari pemerintah daerah. Kementerian Sosial menyiapkan 7,08 triliun untuk bantuan tambahan, yakni bantuan sosial Rp200.000 per keluarga setiap bulan. Penerima bantuan ini merupakan usulan dari pemerintah daerah di luar penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, program Kartu Sembako, dan bantuan sosial tunai BST. Mereka penerima ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah, bantuannya sebesar Rp200.000 per keluarga penerima manfaat selama bulan Juli hingga Desember 2021, kata Risma dalam postingan tersebut. Dengan demikian, Kementerian Sosial pada bulan Juli menyalurkan 6 bantuan untuk penanganan dampak pandemi. Bantuan sosial Rp200.000 per bulan disalurkan untuk bulan Juli hingga bulan Desember 2021 bagi 5,9 juta keluarga penerima manfaat KPM. Keluarga penerimanya merupakan usulan dari pemerintah daerah yang di luar dari penerima bantuan sosial yang sudah ada. Lebih lanjut, Risma mengatakan setiap usulan baru disampaikan pemerintah daerah akan dilakukan pengecekan dan dipadankan dengan data kependudukan. Selain itu pula, masyarakat bisa memantau penerima bantuan sosial melalui website resmi New DTKS, https://cekbansos.kemensos.go.id. Lalu bagaimana solusi dari permasalahan ini? Dikutip dari web resmi Kementerian Sosial.go.id, Kementerian Sosial melalui aplikasi Cek Bansos telah mengembangkan menu baru bernama Usul Sangga. Aktivasi menu Usul dan Sangga ini merupakan terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat atau exclusion error. Dan ada yang tidak berhak tapi justru malah mendapatkan bantuan atau inclusion error. Pengembangan menu baru Usul dan Sangga ini untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam transparansi pelaksanaan bantuan sosial. Menu Usul dan Sangga ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS, untuk berperan aktif dalam pengecekan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial.
sanggahan terhadap anggota keluarga, tanggapan kelayakan data keluarga penerima manfaat, dan mendaftarkan usulan baru. Menurutnya, menu ini berfungsi untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial, di mana selama ini masih terdapat adanya kesalahan atau error data dalam penyaluran bantuan sosial. Error yang dimaksud adalah orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial justru tidak mendapatkan bantuan, serta ada yang tidak berhak namun malah justru mendapatkan bantuan. Dengan kata lain, bahwa menu usul sangga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa ikut memantau ketepatan sasaran bantuan sosial. Usulan ini bisa berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sedangkan sanggahan berisi sanggahan dari masyarakat atas penerima bantuan sosial yang dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Dengan adanya aplikasi cek bansos dan menu tambah usul sangga ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawalan bantuan sosial. Bagaimana cara menggunakan menu usul sangga ini? Yuk, simak selengkapnya dalam deskripsi di video ini. Sobat Sosial, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like ataupun dislike, dan jangan lupa subscribe dan tentunya aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMPKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau